Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syirli Elisia dengan NIM 2310911320028 dari kelompok Skill Lab kelompok 6. Pada kesempatan ini, saya izin untuk menjelaskan mengenai Skill Lab uji fungsi paru dengan spirometer BTL08 dan nebulisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum mengenai skill tersebut. Yang pertama adalah spirometri. Nah, spirometri adalah metode penilaian fungsi paru dengan mengukur volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru setelah melakukan inspirasi maksimal. Nah, metode ini dapat digunakan untuk membedakan gangguan obstruksi jalan nafas, misalnya COPD dan asma, dan penyakit restriktif seperti penyakit paru fibrotik. Nah, spirometer itu merupakan cara paling efektif untuk menentukan keparahan COPD. Kemudian untuk nebulisasi. Terapi inhalasi merupakan suatu terapi melalui sistem pernapasan yang ditujukan untuk membantu mengembalikan atau memperbaiki fungsi pernafasan pada berbagai kondisi, penyakit, ataupun cedera. Nah, terapi ini telah lama dikembangkan dan kini sudah diterima secara luas sebagai salah satu terapi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit saluran napas kronik seperti asma dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Baik, untuk yang pertama, saya izin untuk menjelaskan tilik keterampilan spirometri. Langkah pertama yang dilakukan adalah persiapan alat. 1. Pastikan alat terhubung dengan aliran listrik. Yang kedua, hidupkan alat dengan menekan tombol on. 3. Perhatikan profil, menu, profile setup, force, dan ikuti petunjuk pada layar di alat. Yang keempat, tekan tombol pasien, masukkan nama dan data pasien seperti tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan ras. Kemudian yang kelima, periksa kejernihan sensor spirometer. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan atau ekspirasi paksa. Yang pertama, membersihkan bagian mulut dari alat spirometri. 2. Tekan tombol start dan meminta pasien untuk menarik nafas secara maksimal segera setelah bagian mulut dari spirometri terpasang pada bibir pasien. Meminta pasien untuk menghembuskan nafas secara maksimal dengan cepat. Hembusan nafas dilakukan melalui mulut dengan bagian hidung ditutup. Kemudian yang ketiga, pengambilan data berakhir setelah otomatis sesudah waktu tertentu atau dengan menekan tombol stop. Yang keempat, tepat setelah prosedur pertama berhasil dilakukan, tombol accept akan muncul pada sebelah bawah layar sentuh. Tekanlah tombol ini dan melanjutkan pemeriksaan dengan menekan tombol start. 5. Lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. 6. Tekan tombol print untuk mencetak hasil. Langkah selanjutnya adalah pembacaan. 1. Lakukan pembacaan hasil pemeriksaan spirometri menurut yang tertera pada kertas rekam menggunakan BTS Interpretation. Kemudian, saya izin untuk menjelaskan skill yang kedua, yaitu terapi inhalasi nebulisasi. Langkah yang pertama adalah penjelasan prosedur tindakan. 1. Sapalah penderita atau keluarganya dengan ramah dan perkenalkan diri Anda serta tanyakan bagaimana keadaannya. 2. Berikan informasi umum kepada penderita atau keluarganya tentang indikasi atau tujuan dan cara pemakaian alat. Langkah selanjutnya adalah persiapan alat. Mempersiapkan alat sesuai yang dibutuhkan seperti main unit atau nebulizer cup air hose atau selang, nebulizer kit seperti masker, mouthpiece, cup, dan obat-obatan. Nah, berikut ada beberapa gambaran mengenai alat yang sudah saya sebutkan. Ini merupakan main kitnya. Ini merupakan nebulizer cup. Ini merupakan air hose. Ini salah satu obatnya, yaitu obat bronkodilator. Ini mouthpiece. Dan yang ini adalah bentuk dari maskernya. Kemudian
memperhatikan jenis alat nebulizer yang akan digunakan, seperti sumber tegangannya dan tombol on-off-nya. Memastikan masker atau mouthpiece terhubung dengan baik dan persiapan obat. Langkah selanjutnya adalah persiapan penderita. Meminta penderita untuk berkumur terlebih dahulu, mempersilakan penderita untuk duduk atau setengah duduk dengan posisi yang senyaman mungkin. Kemudian meminta penderita untuk santai dan menjelaskan cara menggunakan masker, yaitu menempatkan masker secara tepat sesuai dengan bentuk muka dan mengenakan tali dari masker, tali pengikatnya. Bila menggunakan mouthpiece, maka mouthpiece tersebut dimasukkan ke dalam mulut dan mulut tetap dalam keadaan yang tertutup. Kemudian meminta kemudian menjelaskan kepada penderita agar penderita menghirup uap yang keluar secara perlahan-lahan dan dalam sampai nanti obatnya habis. Kemudian melatih penderita dalam menggunakan masker dan mouthpiece. Memastikan penderita mengerti dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan terapi inhalasi. Menghubungkan nebulizer dengan sumber tegangan, menghubungkan air hose, nebulizer, dan masker pada main kit. Buka tutup cup, masukkan cairan ke dalam alat penguap sesuai dosis yang ditentukan. Ini merupakan gambarannya. Selanjutnya, gunakan mouthpiece atau masker sesuai dengan kondisi pasien. Mengaktifkan nebulizer dengan menekan tombol on pada main kit. Perhatikan jenis alat pada nebulizer tertentu. Pengeluaran uap harus menekan tombol pengeluaran obat pada nebulizer kit. Kemudian, mengingatkan penderita jika memakai masker atau mouthpiece, uap yang keluar itu dihirup dengan perlahan-lahan dan secara dalam, secara berulang hingga obat habis. Kurang lebih sekitar 10-15 menit. Berikut merupakan gambaran pemakaian mouthpiece, dan ini merupakan contoh gambaran untuk menggunakan masker. Selanjutnya, tekan tombol off pada main kit, melepas masker atau mouthpiece, nebulizer kit, dan air hose. Menjelaskan kepada penderita bahwa pemakaian nebulizer telah selesai dan mengevaluasi penderita apakah pengobatan yang dilakukan memberikan perbaikan atau mengurangi keluhan. Dan yang terakhir adalah membersihkan mouthpiece dan nebulizer kit serta obat-obatan yang telah dipakai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.